Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini gereja merayakan pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran. Peringatan ini menjadi sangat penting di dalam gereja Katolik karena pesta ini merupakan peringatan pemberkatan atau pentabisan Gereja Katedral Keuskupan Roma oleh Paus Silvester pertama pada tahun 324. Kita tahu bahwa sejak tahun 1726, Paus Benediktus ke-13 menjadikan pemberkatan basilik ini sebagai pesta liturgis seluruh gereja. Pemberkatan Basilika Santo Yohanes Lateran penting baik dari sisi sejarah maupun dari sisi peran basilik ini bagi iman gereja Katolik. Dari sisi sejarah, pemberkatan Basilika Lateran menandai kebebasan orang-orang Kristen untuk beribadah di gereja sendiri tanpa rasa takut. Ini merupakan buah dari pertobatan Konstantinus, Kaisar Roma, yang merupakan pelopor pendirian basilika ini. Basilik Lateran menjadi katedral keuskupan Roma jauh sebelum Basilik Santo Petrus Vatikan. Sebelum Basilika Santo Petrus di Vatikan itu didirikan, dibangun, sudah ada Basilika Lateran. Di tempat inilah para paus bertakhta selama berabad-abad sebelum pindah ke kota Vatikan sekarang tahun 1377. Sampai sekarang Basilik Lateran tetap merupakan katedral keuskupan Roma yang uskupnya adalah paus. Gereja Basilika Lateran juga memainkan peran sentral bagi gereja Katolik seluruh dunia sebagai Omnium Ecclesiarum Orbis et Orbis Mater et Caput. Artinya, ibu dan kepala semua gereja di kota dan dunia. Maka pesta ini mengungkapkan persatuan gereja Katolik universal dan mendorong umat Katolik untuk menjaga ikatan persatuan dengan gereja seluruh dunia dan persatuan dengan paus sebagai uskup Roma. Lebih dari sekadar mengenang pemberkatan basilika sebagai sebuah bangunan, pesta hari ini mengajak kita untuk menyadari kembali makna gereja sebagai tubuh Kristus. Tindakan Yesus membersihkan bait Allah yang kita dengar dalam Injil hari ini merupakan tindakan kenabian yang menandakan dimulainya era mesianis seperti yang diramalkan para nabi. Ketika orang-orang Farisi menantang Yesus untuk menunjukkan legitimasi ilahi atas tindakan tanpa kompromi tersebut, Yesus menjawab demikian, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya." Penginjil Yohanes memberi catatan bahwa bait Allah adalah tubuh Yesus Kristus sendiri. Yesus adalah bait Allah yang baru. Dengan kematian dan kebangkitannya, Dia telah membersihkan dunia dan membebaskan kita dari kuasa dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lewat pembaptisan kita dipersatukan lebih erat dengan Kristus
sehingga menjadi anggota tubuh Kristus. Sebagai anggota tubuh Kristus, semua orang beriman seharusnya selalu berjuang untuk memelihara persatuan dengan sesama, serta mengatasi semua hal yang menyebabkan perpecahan. Kesatuan itu bukan soal keseragaman yang melenyapkan perbedaan dan keunikan tiap anggota, tetapi kesatuan yang diikat oleh iman akan Yesus Kristus dan kasih di antara para anggota. Kita tahu kesatuan yang diinginkan Yesus belum benar-benar terwujud lantaran ego masing-masing anggota gereja. Maka pesta hari ini menyadarkan kita kembali akan panggilan kita untuk senantiasa memperjuangkan persatuan gereja sebagai tubuh Kristus di tengah segala ancaman perpecahan yang semakin serius. Maka kita diantar hari ini untuk merenung bersama. Coba kita merenungkan, kita menyebutkan tindakan-tindakan yang dapat merusak persatuan gereja. Dan apa yang dapat saya lakukan untuk mempertahankan kesatuan gereja itu? Karena gereja itu sesungguhnya adalah kita. Batu-batu hidup yang disusun, yang disatukan oleh Kristus Yesus sebagai kepalanya. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, semoga kita menjadi gereja-gereja yang hidup, yang terus mengobarkan semangat kesatuan melampaui kepentingan-kepentingan pribadi kita. Semoga gereja Katolik menjadi pancaran sinar kasih Allah yang sungguh-sungguh menyatukan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.